Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khaffat mawazinu. Lanjutannya di sini nih agak jauh nih. Nah, agak jauh di sini. Fa ummuhu hawiyah. Sampai sini dulu ya. Siapkan di Fathur Rabbaninya ya. Nanti Fathur Rabbaninya agak ke dalam ya. Oke, kita siap-siap. Mudah-mudahan lebih baik. Ya, Pak Haji Muhammad sapa-sapa silaturahmi, alhamdulillah ya. Pak Jepri, oke, hadir alhamdulillah. Beliau juga istiqomah ya. Pak Jepri ini Sulawesi beliau ya. Oke. Wa amma man khaffat mawazinuhu. Nah, sebelum ke ayat ini kata Teh Mimin masih ada saldo. Saldo yang kemarin ya. Bentar nih. Kayaknya harus minum dulu. Mumpung dibolehkan hari ini. Bismillah. Pak Muhammad Depok kemana nih Pak Muhammad Depok ini? Pak Muhammad, mana? Oh tadi Pak Denbi ya Pak Denbi, oke. Oke ya. Kemarin sisanya ada di sini ya. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Berarti saya harus dari awal Teh Mimin ya, dari sini. Jadi fa amma man thaqulat mawazinuhu itu. Maka adapun orang yang timbangannya berat, apa yang dimaksud dengan timbangan berat? Bi an rajahat hasanatuhu ala sayyiatihi itu. Jadi orang yang kebaikannya itu lebih banyak daripada keburukannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia di dalam kehidupan yang memuaskan, fil jannah, di surga. Ingat, surga itu ada dua ya. Ada surga dunia dan ada surga yang di akhirat. Ya, surga yang di dunia adalah cerminan untuk surga di akhirat. Siapa yang mendapatkan surga di dunia, yaitu ridho dengan ketetapan Allah. Karena ridho itu adalah sebuah karunia. Pemberian dari Allah, suatu anugerah ya. Tidak sembarang orang mendapatkannya. Harus dia berprestasi. Apa prestasinya di sini? Kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Maka Allah akan beri dalam kehidupannya itu adalah rodiyatin. Kehidupan yang memuaskan. Walaupun tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tapi dia mampu menerima bahwa kehidupan itu terbaik untuk dirinya. Itu yang disebut surga dunia. Nah, maka di sini dalam tafsirnya kemarin yang belum, ya ini dibacanya zati ridhon. Begitu ya. Oke, dibaca zati ridhon. Nah, zati ridhon. Nah, ridhon itu mudhof ilaih ya, bukan isim yang nasab ya, ingat ya. Ini ridhon di sini adalah mudhof ilaih. Karena zatinya tidak pakai al, tidak pakai tanwin, maka dia bisa menjadi mudhof. Ridhonya mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin muqaddar. Ya, jadi kalau tulisan begini tidak dibaca ridin, tetapi tetap ridhon. Oke, Mama Lintang juga ternyata hadir, alhamdulillah ya. Bu Khotimah mana nih, Mama Lintang? Ya, jadi yang mempunyai keridhoan. Bi'an yarodoha. Bi'an yarodoha. Bi'nya huruf cer, hanya huruf masdariyah. Yarodo, fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an dengan tanda nasabnya fathah muqaddar. Dengan fa'ilnya huwa sebagai silah masdariyah. Ditakwil isim yang jer sebagai majrur dari bi. Jadi ini aslinya jer dan majrur. Baru wahua bukannya, haknya domir mutasil sebagai maf'ul bi gitu. Jadi apa yang dimaksud? Bi'an yarodo gitu. Bi'an yarodo. Dia memperoleh keridoan. Haknya itu kembali kepada
kehidupan, ya, yaitu isyatin itu. Jadi dengan dia ridho terhadap kehidupannya. Nah, itu yang dimaksud dengan zati ridon bi an yarodoha. Itu. Jadi yang dimaksud dengan dia diberikan kehidupan yang memuaskan di surga, yaitu di surga dunia dulu. Ya. Di dalam hidupnya di dunia, zati ridon, dia memperoleh keridoan. Zati itu yang empunya, ya, yang empunya keridoan. Dengan cara apa? Bi'an yarodoha. Dengan cara dia mendapatkan keridoan. Keridoan terhadapnya. Nyahnya itu kembali kepada aisyatin, kehidupan. Ya, makanya dalam tafsirnya ai marodiyatin lahu. Gitu ya. Kenapa dibaca marodiyatin? Karena ini menafsirkan an yarodo. Ya, an yarodo ini menjadi isim karena dimasuki huruf jer. Annya ini masdariyah yang membuat fiilnya menjadi isim. Maka dalam tafsirnya ai marodiyatin. Nah, bisa jelas ya. Itu. Jadi kehidupan yang ridho apapun yang Allah beri, ya. Makanya di sini ai mardiyatin lahu, gitu. Ya, bisa jelas kan? Nah, jadi mardiyatin lahu. Dia ridho terhadapnya. Tuh. Jadi apapun yang Allah beri di dalam hidupnya, dia selalu menerima. Itulah orang yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Jadi ketika kita pengen hidupnya bisa ridho dengan ketetapan Allah, maka kebaikan kita itu harus lebih banyak daripada keburukannya. Ya, itu. Dalam satu hari, banyakkan mana tersenyumnya kita dengan cemberutnya kita. Ya, itu untuk satu hari. Dalam satu hari, antara mengeluh dengan sabarnya, lebih banyakkan mana. Nah, begitu. Ya. Maka ketika kita menginginkan kehidupan yang Allah ridhoi dan kita menerima dengan balasan-balasan dari Allah, entah berupa yang cocok dengan hawa nafsunya ataupun tidak cocok, dia posisinya tetap ridho. Itulah fahuwa fi 'isyatir radiyah. Ya, orang yang di dalam hidupnya sudah memperoleh surga di dunia dan nanti akan dilanjutkan dengan surga yang dijanjikan oleh Allah di akhirat. Ya, seperti itu. Oke, El-Haq, asik banget bahasa nahwu sorobnya. Ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan El-Haq rajin tetap ya. Mbak Nurmana, Pak Nurmana ya. Izin ikut mengaji. Oke, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mbak Nurmana ya, Pak Nurmana, mudah-mudahan tetap istiqomah. Nah itu. Jadi, fil jannati ai zati ridon bi an yarodoha ai mardiyatin lahu. Selesai Teh Mimin? Sampai sini ya. Pak Wendy, nah ini 852. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Wendy. Mudah-mudahan berkah rizkinya. Gitu ya Pak Wendy ya. Ya, yai, hatur nuhun. Oke, Teh Mimin. Pak Lam, daging semua, Masya Allah. Pak Lam ini beliau adalah Malaysia, ya. Ya, insya Allah. Pak Lam tetap hadir terus ya. Pak Lam ini luar biasa. Beliau hadir terus ya, seperti Pak Hamid 60 ya. Pak Hamid 60 pun istiqomah, alhamdulillah. Pak Agus Gunawan 631. Rojaha yai bisa diartikan banyak. Rojaha. Rojaha yang mana ya? Oke, Pak Mukhlis terima kasih. Rojaha yang mana ya? Oke, Pak Azari tetap semangat ya. Beliau luar biasa nih, Pak Azari. Oke. Rojahat, oh ini. Iya, rojahat itu boleh diartikan yang banyak boleh ya. Boleh Pak. Ya, makanya fa'ilnya adalah hasanatu.
Ya, jadi kebaikannya banyak atas keburukannya, ya. Jadi kalau hidup kita pengen bisa ridho, maka kebaikan kita harus lebih banyak daripada keburukannya. Begitu. Karena kita bukan malaikat, ya. Jadi pasti kita akan melakukan kesalahan. Makanya Allah siapkan ampunan. Sari'u ila magfiratin. Jadi ketika kita punya salah, bersegera menuju Allah untuk minta ampunan. Begitu. Oke, Pak Agus. Makasih Yai, mantap. Alhamdulillah. Oke. Berikutnya adalah kebalikannya ya. Wa amma man khaffat mawazinuhu. Nah, ini kebalikannya. Persis kalimatnya sama ya. Wawunya adalah atop, ammanya adalah huruf syarat wa tafsil. Ingat ketika syarat wa tafsil, maka rumusnya akan ketemu mubtada dan khobar. Menjelang khobarnya akan masuk fa'robito. Ya. Nah, maka ini emannya adalah isim syarat. Man isim syarat sebagai mubtada, khofat fi'il madi. Domirnya hiya belum bisa menjadi fa'il, maka mawazinu fa'il yang dirofahkan dengan doma wa huwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Bisa diartikan isim tafdil, Pak Haji Mamat. Oh, ini kebetulan bukan isim tafdil, Pak Haji. Ya, ini fi'il. Ya, fi'il. Jadi boleh maknanya banyak, gitu. Jadi tidak diartikan lebih banyak, tidak begitu sih maksudnya. Jadi amal baiknya banyak atas amal buruknya, gitu. Jadi tetap bukan isim tafdil ya. Tetap bukan isim tafdil. Kan ceritanya timbangan tadi, mawazinu. Ya, mawazinu itu berarti ada dua. Ya, dua antara yang baik sama yang buruk. Ditimbang banyakkan mana, begitu ya. Oke, Pak Fikri ujung, Pak Fikri Salman apa maksudnya? Oke ya. Jadi wa amma man khafat mawazinuhu ya tadi ya. Jadi amaknya adalah huruf syarat wa tafsil. Huruf ya, ingat ya, kalau huruf itu tidak menjadi apa-apa. Maka depannya pasti dibaca mubtada. Dan menjelang khobarnya pasti ada fa. Coba kita lihat ada nggak fa-nya? Nah ini fa'ummuhu. Ini fa-nya adalah fa robitoh. Ya. Kalimat sesudahnya itu khobar. Ya. Ada juga yang menyebutnya bahwa emaknya adalah isim syarat. Maka dia menjadi mubtada. Ya. Maka khobarnya mana? Khobarnya fi'il syarat dan jawab syaratnya. Begitu. Ya. Oke, jadi ada dua pendapat ya. Ada dua pendapat. Nah, saya jelaskan semua dua-duanya. Jadi yang pertama saya jelaskan tadi, yang emaknya adalah isim syarat. Maka khofat adalah fi'il madi sebagai fi'il syarat. Mawazinu fa'il yang dirofahkan dengan doma wa huwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ya. Kemudian di sini ada fa'ummuhu. Ini fa-nya adalah robitoh. Umunya mubtada yang dirofahkan dengan doma wa huwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Hawiyatun khobar yang dirofahkan dengan domah yang bertanwin. Ummuhu hawiyatun sebagai jawab syarat. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa emaknya adalah isim mausul. Emaknya isim mausul, maka khofat mawazinuhu adalah silah mausul. Ya, maka fa-nya tetap robito. Nah, ini fa-nya robito. Khobarnya berbentuk kalimat ismiyah. Umunya mubtada wa huwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Hawiyatun khobar yang dirofahkan dengan donmah yang bertanwin. Ummuhu hawiyatun sebagai khobar. Jadi ada dua pendapat ya. Dan kita tidak boleh menyalahkan salah satunya. Karena dua-duanya punya alasan. Begitu ya. Yang penting bagaimana cara mempraktekkan dalam segi kehidupannya. Oke, nah ini kebalikannya. Wa amma man khaffat mawazinuhu. Dan adapun man orang yang khaffat ringan. Apanya yang ringan? Mawazinuhu, timbangannya. Apa yang dimaksud dengan ringan timbangannya? Nah ini mirip sama kan ya. Bi'an rojahat. Sama itu.
sama kemarin. Tuh kan, bi an rojahat. Nah, cuman dibalik. Bi an rojahat sayyi'atuhu ala hasanatihi. Nah, begitu ya berarti ya cara bacanya ya. Jadi kalau kita baca berarti bi'an, binya huruf cer, annya huruf masdariyah. Rojahat fi'il madi sebagai silah masdariyah, ditakwil isim yang jer sebagai majrur dari bi. Nah, baru di sini sayyi'atu fa'il yang dirofakan dengan dhammah wa huwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ala huruf jer, hasanati majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi apa yang dimaksud? Dan adapun orang yang ringan timbangannya, yang dimaksud apa nih? Bi'an rojahat. Ya, yang dimaksud adalah sayyi'atuhu, keburukannya banyak. Ala hasanati, dibanding dengan kebaikannya. Nah, kalau orang yang keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, apa yang terjadi? Fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Nah, maka di sini dalam tafsirnya ummuhu itu faman famas kanuhu. Ini fa-nya robito yang ini. Maskanu itu membadalkan ummu atau menafsirkan ummu. Maskanu itu tempat tinggalnya. Hu-nya itu domir muttasil. Jadi maka tempat tinggalnya adalah hawiyah. Nah itu ya. Jadi hawiyah itu kebalikan daripada rodiyah. Kebalikan dari rodiyah. Rodiyah itu kehidupan yang nyaman, kehidupan yang merasa puas. Hawiyah itu kehidupan yang panas, ya, tidak menerima. Jadi kalau kita diberi oleh Allah sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita mau, lalu kita uring-uringan, protes, mengeluh, berarti jelas bahwa kita itu keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Karena orang yang keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, fa'umuhu hawiyah. Maka tempatnya adalah hawiyah. Kehidupannya adalah hawiyah. Panas, gerah, gitu. Dia selalu protes. Kenapa? Dia memelihara diri. Sikap manusia yang ada pada dirinya. Apa itu? Dua sikap buruk manusia terpelihara dengan baik. Yaitu mukhalafatun, sikap berbeda dengan kemauan Allah. Kemudian munazaatun, sikap menentang kepada aturan-aturan Allah. Jadi dia memeliharanya dengan baik, dengan cara keburukan yang dia lakukan lebih banyak daripada kebaikannya. Sehingga sifat atau sifat buruknya manusia itu terpelihara dengan baik. Ya, sehingga dia selalu menentang. Dia selalu berbuat berbeda dengan keinginan Allah. Nah itu. Kebalikan daripada orang yang rodiyah. Dia selalu ridho. Selalu merasa cocok. Ya. Ingat Nabi Yusuf. Dari kecil, dia sudah dibenturkan oleh hal-hal yang tidak cocok dengan dirinya. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf? Wafaqo. Dia selalu setuju fi'la rabbihi, terhadap perlakuan Tuhannya. Itu Yusuf dari kecil ya. Yusuf dari kecil sudah setuju dengan perilaku Tuhannya. Apapun yang Allah perbuat pada dirinya, wafaqo, dia selalu setuju. Maka apa akhir cerita Yusuf? Beliau diangkat menjadi raja. Nah itulah orang yang selalu cocok dengan rencananya Allah. Ya, kita pun harus begitu. Kalau kita selalu cocok dengan rencananya Allah, maka di akhir ceritanya, akibatun lil muttaqin, akibatun lil mu'minin. Maka cerita akhir orang mukmin, cerita akhir orang takwa adalah selalu cocok. Nah, begitu ya. Makanya
kita belajar untuk menumpuk kebaikan, ya, daripada keburukan. Nah, setuju ya? Nah, itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita coba buka di Fathur Rabbaninya, gitu ya. Nah, bagaimana langkah-langkah kita agar kita selalu tetap pelihara kebaikan kita. Jangan sampai kita menumpuk keburukan. Sehingga kehidupan yang akan kita lalui adalah fa'ummuhu hawiyah. Jadi tidak usah menunggu di neraka akhirat. Fa'ummuhu hawiyah dimulai dari dunia. Karena dunia itu darul amal. Tapi ingat, darul amal di dunia itu di akhir ceritanya ada yang disebut dengan buah amal. Itu menurut Al-Hikamnya. Jadi ada buah amal. Buah amal itu satu tanda bahwa apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Ya, baik kebaikan ataupun keburukan. Nah, itu yang disebut dengan buah amal. Ya. Jadi walaupun dunia itu bukan negeri balasan, tapi buah amal itu ada. Orang baik bernasib baik. Orang buruk bernasib buruk. Yakinlah itu ya. Oke, Pak Agung Gunawan harus menabur kebaikan ya. Betul. Dan menabur kebaikan itu jangan pamrih. Maka nanti di Fathur Rabbani dibahas. Orang kalau sudah lantai 2, apapun yang dilakukan kebaikannya tanpa pamrih. Tanpa pamrih sedikit pun. Nah, itu Cap Kiki, subhanallah. Alhamdulillah. Terbuka paham Kang Ustadz. Alhamdulillah. Nah, begitu ya Cap Kiki ya, mudah-mudahan. Oke. Bu Mira, ternyata hadir Bu Mira. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Semoga barokah. Amin. Pak Sabar 178 termasuk kita ngaji di sini harus bisa ridho, sabar dan ikhlas ya Yai. Betul, kadang-kadang Ustadz sapa-sapanya lama ya. Ya. Kita tuh belajar juga, belajar ridho, belajar menerima sesuatu yang tidak cocok dengan dirinya. Karena di dunia itu banyak yang tidak cocok dengan hawa nafsunya, ya. Jadi ngaji pun kita latihan langsung gitu. Jadi nggak usah protes, gitu kan ya. Belajar menerima itu satu materi ya, satu materi Fathur Rabbani. Hidup itu ya harus belajar menerima. Dan siapa yang bisa menerima? Ya, siapa yang bisa ridho? Ya, itu kan? Karena ridho itu sebuah karunia. KMP7. Alhamdulillah sudah bergabung. Umu Ihsan, aduh kenapa emotnya nih? Saya nggak paham emotnya nih. Indra Bai, neraka hawiyah tingkat neraka berapa ya? Waduh, saya belum ke sana Mas. Jadi saya nggak tahu tingkat keberapa Mas. Guru semoga ridho dengan santrinya yang banyak komen. Iya, tenang aja. Ya, kita belajar ridho. Isna belajar, Masya Allah. Putraku, itu emangnya Pak Lam, Masya Allah. Walau kitab lain-lain, namun Pak Yai bisa menghubungkannya. Subhanallah, itulah Pak Lam ya. Sebetulnya semuanya berhubungan Pak Lam. Semua ulama-ulama dulu kita adalah menafsirkan Quran. Menafsirkan Quran. Jadi semuanya sama gitu. Semuanya sama ya. 212, alhamdulillah. Pak Gunawan sepil kitabnya. Oke. Pak Baduy Cah. Oke. Putra Kho belum pernah berkunjung ya Ustaz. Insya Allah suatu ketika dipertemukan. Ayo tanggal 28 ada pelatihan ya. Ayo ikuti di pondok pesantrennya Pak Haji Mamat ya, insya Allah. Oke, pencari Tuhan, minta ridho ilmu Yai supaya bisa seperti Yai. Subhanallah. Munadia Khira, terima kasih. Bunda Danais, assalamualaikum Ustadz, derek nyimak, monggo Bun. Mudah-mudahan istiqomah ya Bun ya. Bunda Danais, oke, dari mana Bun? Oke Bunda, mudah-mudahan istiqomah ya. Oke, kita coba buka di Fathur Rabbani. Tapi sebelumnya ngalap berkah kita baca dulu. Temimin, Al-Karim Tanaman. Waduh, itu Temimin ngomong apa tadi? Saya nggak kebaca teh. Bisa diulang teh. Masya Allah. Allahu Akbar. Ustadz Rasmat masih.
Pak Angah masih, Pak Azhari tetap standby, saya yakin ya. Hari ini berbuka ya, Masya Allah. Kajiannya semakin siang Pak Azhari, Masya Allah. Alhamdulillah masih Pak Angah. Pak Ali simak selalu, oke. Pak Angah tetap semangat ya. Kayak udah kangen nih Pak Angah nih, kapan ini pertemukan lagi oleh Allah Subhanallah. Oke Pak Angah. Oke ya, saya baca ulang dulu, kemudian nanti kita coba di Fathur Rabbaninya. Fathur Rabbaninya agak sedikit ke dalamnya. Mulyanto, assalamualaikum hadir Ustadz. Oke, apa ini? Dong apa doing nih? Pak Sutrisna, ya bahas apa nih? Sumastawa alal arsh, tafsirnya, Masya Allah. Ya ini agak ini juga Pak, ya harus siap-siapnya. Sumastawa, ya karena ini wilayah tauhid. Pencari Tuhan masih semangat nyimaknya, siap. Teh Mimin, insya Allah saya Cepriai ada yang mau kirim tanaman untuk masjid. Subhanallah, alhamdulillah. Allah Akbar Teh Mimin, subhanallah. Pak Ismail, lanjut ya, siap. Bu Wahyu, ini Bu Wahyu juga sudah hadir. Izin mendengarkan dan belajar. Monggo Indra Baik. Bu Wiwin mana nih Bu Wiwin Hidayati, komennya hadir masih Bu Wiwin yang selalu ditunggu. Ayo datang atau Bu Wiwin tuh tanggal 28 biar ketemu Teh Mimin. Masih alhamdulillah. Pak Agus Gunawan, Yadullah, apa ini? Yadullah yai maksudnya apa itu? Yadullah. Oh, iya, tangan Allah ya. Nanti kita bahas ya Pak ya, Masya Allah. Ini luar biasa juga nih Yadullah ini. Bukan Allah punya tangan tapi ya. Oke. Allah itu mukhalafatun lil hawadifi. Berbeda dengan makhluk. Jadi yang dimaksud tangan itu tidak seperti kita. Itu intinya Pak. Ya. Karena Allah itu mukhalafatun lil hawadifi. Jadi kalau Allah nyebut tangan, itu tidak seperti tangan kita ya, karena mukhalafatun lil hawadifi. Oke. Mungkin itu dulu gambarannya ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim, kita ulang dulu ngalap berkah ya. Jadi di sini tadi mulainya ai. Nah, ini bentar, ini benerin dulu, miring. Nah, tadi mulai dari sini ai zati ridon bi an yardoha ay mardiyatin lahu. Nah, ini harus pakai tanwin ya, harus putus karena depannya ketemu huruf jar. Jadi kalau ketemu huruf, kalau isim itu diputus dengan tanwin. Jadi ay mardiyatin lahu. Oke, kemudian ke sini ya. Nah, ini. Mana ya? Oh bener ya. Ai mardiyatin lahu. Terus ke sini. Oh, ini. Wa amma man khaffat mawazinuhu bi an rajahat. Nah, baru di sini ada sayyi'atuhu ala hasanatihi ya. Fa ummuhu famaskanuhu hawiyatun. Nah, sampai sini. Oke. Sekarang kita coba buka Fathur Rabbaninya. Oke, Pak Lam, siap Pak Lam? Oke. Aduh, ini nengoknya lumayan nih. Masya Allah. Fathur Rabbaninya halaman 241 Pak Haji Mamat. Nah, saya jepit dulu ya, biar diem. Oke. Majelisnya Pak Angga. Oke, majelisnya 61. Jauh ya. Majelisnya 61. Ini agak jauh juga. Nah,
61 apa 60 ya? Kalau nggak salah 61. Nah ini majelisnya. Jadi majelis 61 ya. Majelis 61. Kalau yang kitabnya putih itu langsung buka di halaman 241. Ya. Mas Erjan sabar ya, insya Allah. Mudah-mudahan lusa atau hari berikutnya ya, insya Allah udah. Gitu. Agak telat. Al-Bahri, alhamdulillah bisa nyimak ngaos yai, walaupun telat. Sehat selalu, berkah ilmunya. Pak Haji Mamat siap Pak Ustadz. Tos kapendak. Tos kapendak mohon. Oke, Mas Erjan luar biasa ya. Mudah-mudahan Allah berikan apa yang Mas Erjan mau, karena sabar itu adalah alat untuk mendapatkan sesuatu yang dimau. Oke, Pak Haji Anwar Bogor juga hadir ya, Pak Haji Anwar Bogor. Pak Ismail, oke Pak Ismail, mudah-mudahan istiqomah ya. Gimana Pak Ismail, sehat? Sehat selalu ya Pak ya. Oke, kita perkecil dikit biar tidak terlalu gede. Nah, Pak Sutrisno Hadi, alhamdulillah izin ikut ngaji buka Fathur Rabbani, alhamdulillah. Oke, monggo dibuka Pak Sutrisno. Pak Ismail, alhamdulillah. Nah ini dia Mbak Ayu Mas Musrifa. Oke, Mbak Ayu hadir ya. Mbak Ayu hadir lagi nggak tanggal 28 Mbak Ayu? Mas Erjan yang penting masih bisa ngaji ya. Alhamdulillah, subhanallah. Luar biasa nih Mas Erjan. Pak Haji Mukamal hadir Ustadz, terlambat. Oke Pak Haji Mukamal, tidak apa-apa ya. Nanti ada di YouTube-nya. Tinggal buka YouTube-nya ya Pak Haji ya kalau ketinggalan. Oke. Oke. Kita sudah ketemu. Nah ini Mbak Ella, sudah siap Pak Ustadz, halaman 241. Nah gitu Mbak Ella. Oke Pak Haji Mamat, Bu Ayu harus hadir tuh, kata Pak Haji Mamat juga Bu Ayu. Kalau saya panggilnya Mbak Ayu, Bu Haji. 241, betul Pak Azhari ya, 241. Oke. Dari atas ada 4 baris ya. Nah, ada 4 baris, 1, 2, 3, 4. Nah, maka di sini ada pertanyaan kaifa. Nah, itu. Di sini ada kaifa. Nah, kita mulai dari kaifa. Ya. Pak Bahrudin sudah ketemu belum Pak Bahrudin? Ya, karena Pak Bahrudin kitabnya kuning. Mbak Ana Fatha, oke. Mas Erjan, ya di YouTube. Boleh Mas Erjan, ada di YouTube ya, insya Allah. Oke, YouTube-nya di-subscribe ya, biar cepat 1000. Teh Mimin suka ngeledek saya. Ya Teh ya, subscribe-nya biar cepat 1000. Gitu. Kemarin sudah tembus 500 ya, jam tayangnya 3000. Sekarang naik harus 1000 dan 4000 gitu. Pak Kadafi, banyak yang belum diupload ya. Iya, betul Pak Kadafi, sayangnya nggak sempet gitu. Jadi pas sempet langsung upload. Jadi sisa-sisanya yang kemarin jadi keburu hilang gitu. Ya Pak Kadafi mohon maaf ya, banyak ya yang belum diupload. Mbak Nurmala, amin. Nah Mbak Nur, kapan VT barunya? Iya Teh Mimin, tembus 500 sudah bisa live, jadi nggak usah upload ulang. Iya saya mau live juga, belum ini ya waktunya, jadi kan live-nya sudah pakai TikTok ya. Oke, insya Allah nanti ya kita pakai YouTube. Oke, Pak Munawar 9461, apa nama YouTube-nya Ustadz? Nama YouTube-nya MT Baris. Oke. MT Baris, BAARIZ. Nah, gitu. Oke, Pak Barudin. Apa ini Pak Barudin? Pak Barudin. Oke, Pak Barudin, kita mulai ya. Sudah ketemu ya? Kaifa. Nah, ini awas materinya agak ke dalam sedikit ya. Atau banyak kamera. Apa nih, Teh Mimin? Atau banyak kamera itu gimana Teh? Aduh, ini kok jadi kecil. Oke.
Nah, ini yang melipir kemana suaranya yang melipir? HP-nya jangan satu. Iya. HP-nya baru satu teh. Masya Allah. Aduh, udah diprotes lagi sama Teh Mimin nih. Ya, HP-nya baru satu teh. Pak Edi Mustafa, Kaifa, Ustadz, betul. Ya, kita mulai dari sini ya. Gimana tulisannya, jelas nggak? Kurang gede apa cukup? Oke. Oke ya. Pak Ali cukup, oke. Pak Sutrisno Hadi cukup ya. Oke, kita mulai ya. Oh, Pak Kadapi minta yang rekam layar. Oh, rekam layar tuh yang di mana teh? Saya banyak nggak ngertinya teh. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini saya bawakan itu dalam rangka untuk bisa banyaknya kebaikan dibanding dengan keburukan ya. Sehingga kita memperoleh kehidupan yang fahuwa fi 'ishatir radiyah, bukan fa ummuhu hawiyah. Itu yang kita harus pahami hari ini ya. Oke, ini ada verifikasi dulu ya. Sebentar nih, verifikasi dulu. Nah, mudah-mudahan tidak gagal. Oke. Oke, bentar saya minum dulu. Oke, Kang Akung. Nah, ini. Kang Akung Teh Mimin, udah daftar Kang Akung Teh Mimin ya. Nanti Munadia Akhirah juga sudah ada pembicaranya Teh, katanya mau hadir ya. Nanti bisa kenal sama Teh Mimin. Beliau udah nanyain Teh Mimin kayak apa sih Pak Ustadz begitu Teh. Oke, siap masuk list. Oke, iya itu Munadia Akhirah ya beserta suaminya insya Allah. Ya, mudah-mudahan waktu beliau ada. Kang Mas, Assalamualaikum. Semoga Yai sehat selalu. Maaf sudah lama absennya. Kemana tuh Kang Mas? Mana dianya pakai emot. Masya Allah itu Teh Mimin itu. Kayak apa Pak Ustadz Teh Mimin katanya begitu. Baik orangnya Teh Mimin itu luar biasa. Semangatnya itu. Semangat orang-orang soleh itu seperti itu. Ya, nanti ada dalam Fathur Rabbani ya. Nanti kita bahas semangat orang mukmin itu seperti apa. Itu ada di Fathur Rabbani ya, luar biasa. Itu. Ya, tidak ada kata-kata entar. Tidak ada. Ya, coba nanti kita bahas suatu saat kita bahas ya. Jadi itulah orang soleh. Oke. Warna-warni gimana nih warna-warni? Siap warna-warni ya. Kemarin akadnya itu siap bertemu di tanggal 28. Subhanallah. Mudah-mudahan diberikan kesehatannya warna-warni ya. Pak Haji Jarkasih. Beliau pun semangatnya luar biasa. Ya, Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dapat ridhonya. Amin. Oke. Tidak ada kata-kata lelah. Betul itu. Pak Haji Mamat. Sri Kandi. Insya Allah Mbak Oji tuh. Oke Mbak Soliha, beberapa hari ini jaringan internet kurang bagus ya, jadi nge-lag terus. Waduh. Ganti HP apa ganti kartu? Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa taro. Kaifa ini isim istifham. Jadi kalau di awal dia menjadi hal. Kalau bertemunya fi'il. Tapi kalau bertemunya isim, dia menjadi khobar muqaddam. Nah, ingat-ingat itu kaidahnya. Ya. Jadi kaifa ini adalah isim istifham. Kalau bertemunya dengan fi'il, maka dia menjadi hal. Tapi kalau bertemunya dengan isim, maka dia menjadi khobar muqaddam. Begitu ya. Karena kaifa itu, walaupun isim, dia tidak bisa menjadi mubtada. Bagaimana adalah itu nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Bagaimana adalah itu nggak mungkin. Dia tidak bisa menjadi pokok kalimat.
Bisanya dia menjadi keterangan keadaan. Bagaimana itu? Itu berarti menunjukkan keterangan keadaan. Taro adalah fi'il madi. Fa'ilnya anta. Berarti depannya dibaca maf'ul bih. Baba. Kalau dibaca baba, maf'ul bih. Yang dinasabkan dengan fathah, wa huwa mudhof. Karena baba ini tanpa alif lam dan tanpa tanwin. Maka dia menjadi mudhof. Karena melihat depannya adalah isim. Maka isim di depannya menjadi mudhof ilaih. Jadi bacanya babal jami'i. Nah, begitu. Jadi kaifa taro babal jami'i. Bagaimana engkau akan melihat pintu masjid? Jami yang dimaksud adalah masjid. Oke, bedonizm. Ustadz bisa diulang. Setelah istifham kalau ketemu isim jadi apa? Oh. Bedonizm, iya. Jadi kaifa isim istifham. Kalau ketemunya isim, dia menjadi khobar muqaddam. Tapi kalau ketemunya fi'il, maka dia menjadi hal. Itu keterangan keadaan, ya. Nanti di buku 2 akan dibahas tentang hal. Begitu ya. Oke. Oke, bedonism. Nah, jadi kaifa taro babal jami'i? Bagaimana engkau akan melihat pintu masjid? Wa anta qa'idun fi baitika. Nah, ini wawunya haliyah. Antaknya domir munfasil. Kalau di awal dia menjadi mubtada. Qa'idun. Kenapa dibaca qa'idun? Khobar dari anta yang dirofakan dengan domah yang bertanwin fi huruf jer baiti majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Kaknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Sedangkan engkau duduk di rumahmu. Gitu. Bagaimana engkau akan melihat pintu masjid sedangkan engkau duduk di pintu rumahmu? Nah, yang dimaksud bukan rumahnya di depan masjid ya. Ini adalah suatu kiasan ya, bahasanya orang soleh. Begitu. Quran juga mengandung balaghah termasuk ini. Ya. Nah, ini namanya majaz. Nah, begitu ya. Bagaimana engkau melihat pintu masjid sedangkan engkau duduk di rumahmu. Nah, begitu ya. Udah ada bayangan pasti. Oke. Idza. Nah, idza ini dzaraf. Bimakna syarat ketika bertemu dua kalimat. Ketika idza yang dipakai, maka banyak orang yang bisa. Tapi ketika lau yang dipakai, hanya sedikit orang yang punya kemampuan untuk menuju itu. Di sini adalah idza. Berarti pasti terjadi maknanya. Ya. Oke. Idza kharajta. Nah, kharajta adalah fi'il madi dengan fa'ilnya anta. Minya huruf jer dari majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Kaknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Nah gitu. Jadi idza kharajta, apabila engkau keluar min darika, dari rumahmu, maka wawunya atop, maka depannya dibaca maktuf. Pak Hadi Waluyo masih ada Pak Hadi? Gimana Pak Hadi? Ahmad Faroj. Oke, terima kasih. Ya. Wawunya atop, ahli maktuf, dari maktuf alaihnya dari wahuwa mudhof. Kaknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Wawali, wawaladi, bukan wawali. Wawaladi gitu. Walad itu artinya anak. Tapi kalau walid artinya orang tua, ya. Itu beda. Terus dikasih alif kalau walid. Kalau nggak pakai alif, walad. Nah, berarti wawaladi. Maktuf dari maktuf alaihnya ahli. Wahuwa mudhof. Kaknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Gitu. Ro'aita adalah fi'il madi dengan fa'ilnya anta sebagai jawab idza. Baba maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Al-jami'i mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Pak Sawal nyimak, monggo Pak Sawal, mudah-mudahan istiqomah ya Pak Sawal ya. Oke.
Jadi saya ulang. Iza kharajta min darika wa ahlika wa waladika ra'aita babal jami'i. Iza, apabila kharajta, engkau keluar min darika, dari rumahmu, wa ahlika, dan dari keluargamu, wa waladika, dan dari anakmu, ra'aita, pasti engkau mampu melihat babal jami'i, pintu masjid. Nah itu. Ngerti nggak maksud ceritanya? Jadi kalau kita sudah bisa keluar dari rumahmu, bisa keluar dari anakmu, dari keluargamu, dari anakmu, ra'aita babal jami'i. Pasti engkau mampu melihat pintu masjid. Makanya di sini ditanya, bagaimana engkau akan mampu melihat pintu masjid sedangkan engkau berada di rumahmu. Begitu. Tapi apabila engkau keluar dari rumahmu, kharajta min darika wa ahlika, dan keluargamu, wa waladika, dan anakmu, ra'aita babal jami'i. Niscaya engkau akan mampu melihat pintu masjid. Gimana tuh yang dimaksud? Ingat, ketika seseorang akan menjadi baik, iza aradallahu bi abdin khairan. Ketika Allah menghendaki seseorang itu menjadi baik, maka yang Allah lakukan adalah 3 hal. Masih ingat pembahasan kemarin? Yang pertama, faqahahu fiddin. Yang pertama, orang itu akan difahamkan tentang ilmu agama. Muncul semangat untuk mengkaji Al-Quran. Kemudian yang kedua, bassarahu bi'uyubi nafsihi. Allah perlihatkan aib dirinya. Dan yang ketiga adalah dizuhudkan terhadap dunia. Nah, bagaimana engkau akan melihat pintu masjid sedangkan engkau duduk di rumahmu? Artinya apa? Semuanya tentang rumahmu, tentang keluargamu, tentang anakmu, itu masih di dalam hatinya, tidak keluar dari hatinya. Bagaimana engkau akan melihat pintunya Allah? Itu yang dimaksud. Engkau tidak akan berani ketika punya duit 100.000, tidak punya yang lain, lalu bertemu dengan anak yatim. Sedangkan di situ ada perintah untuk menyantuni anak yatim. Dan kita hanya punya duit 100.000. Tidak kelihatan pintunya Allah di situ. Karena dia memikirkan keluarganya. Memikirkan anak-anaknya. Bagaimana dengan keluargaku ketika ini dikasihkan kepada seseorang? Tidak akan bisa melihat pintu masjid kalau kita masih berada di rumah. Kalau kita tidak keluar dari rumahmu, keluargamu, anakmu, tidak akan mungkin melihat pintunya Allah. Padahal di situ Allah membuka pintunya. Siapa yang bersedekah, Allah balas 1 menjadi 7. Dan yang 7 bertangkai 100. Dan bahkan Allah berikan lagi yudha'ifu liman yasha. Tidak terlihat sama sekali. Tidak terlihat. Kenapa? Gambaran itu tidak terlihat. Karena kita masih di dalam rumah. Wa anta qa'idun fi baitika. Sedangkan engkau duduk-duduk di rumahmu. Itu yang dimaksud. Ya. Bagaimana dengan keluarga? Bukankah keluarga itu wajib diberikan nafkah? Wajib diberikan nafkah. Tapi ketika kita dipertemukan dengan anak yatim, bukan kebetulan. Allah uji keimananmu dengan ayat ketika bersedekah, maka Allah akan balas 1 menjadi 7 dan 7 menjadi 100.
Bahkan yudha'ifu liman yasha. Itu artinya pintu Allah terbuka, tapi tidak bisa melihat. Kenapa? Kita masih berada di rumah. Bagaimana nasib keluargaku? Bagaimana nasib anak-anakku ketika uang ini diberikan? Padahal kita bertemu dengan anak yatim bukan kebetulan kalau Allah tidak kirim. Ada bayangan. Ada bayangan. Ya, makanya saya bilang agak ke dalam sedikit ya. Nah, itu wa anta qaidun fi baitika. Nah, itu. Kita itu masih berat. Masih berat. Kenapa berat? Kita belum keluar. Idza kharajta, apabila engkau mampu keluar dari rumahmu, dari keluargamu, dari anakmu, ra'aita babal jami'i. Engkau pasti melihat pintu masjid. Engkau pasti melihat ayat-ayat Allah. Bahwa Allah berjanji untuk membalas dari 1 menjadi 7. Dari 7 bertangkai 100. Bahkan yudha'ifu liman yasha. Cocok nggak? Cocok nggak? Pak Rofi kok nyesek di dada? Pak Munif, subhanallah, sangat menyentuh banget Ustadz penjelasannya. Subhanallah Pak Munif. Itu Pak Munif ya. Kita tuh kadang terjadinya di depan kita, ada perintah di depan kita. Itu kita belum mampu melihat bahwa itu adalah pintunya Allah. Belum mampu melihat bahwa di situ ada pintu Allah terbuka. Kenapa kita masih di rumah? Itu, kita masih di rumah, belum mampu melihat pintunya Allah. Kenapa? Idza kharajta, apabila engkau sudah keluar dari rumahmu, dari keluargamu, dari anakmu, ra'aita. Itu fi'il madi loh, ra'aitanya. Pasti engkau mampu melihat bahwa itu adalah ayat Allah di depan kita. Tapi kita sayang dengan uang itu. Kalau aku pakai, belum tentu aku bisa memberikan nafkah keluargaku. Itu nafsumu. Ya, ingat materi kemarin. Kita belajar berbeda dengan keinginan nafsu. Belajar cocok dengan keinginan wahyu. Kita belajar berbeda dengan keinginan nafsu. Dan belajar cocok dengan keinginan wahyu. Itu. Kenapa kita belum bisa? Belum dizuhudkan oleh Allah. Belum dikehendaki baik oleh Allah. Ketika seseorang dikehendaki baik oleh Allah, Allah lakukan 3 hal. Faqqahahu fiddin. Bassarahu bi'uyubi nafsihi. Dan dizuhudkan terhadap dunia. Begitu. Ya, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah pintu yang terbuka. Ya, Pak Mahmud, Masya Allah, benar ya, doain anak jadi orang yang dermawan. Amin, insya Allah. Jangan takut. Karena rizki dari Allah, la yazid wa la yankus. Pak Lam, atau Pak Lam tadi. Gitu Pak Lam ya, Masya Allah. Pak Madrasah, Pak Zaki, Umu Ihsan, amin. Cep Kiki, astagfirullah. Rumaos. Masya Allah. Cep Kiki. Mbak Malia, alhamdulillah, mantep yai. Al-Fakir, amin. Masya Allah. Pencari Tuhan, barokallah. Pak Hamid 60. Moga buah amalnya semakin lembat Pak Yai. Masya Allah.